menjadi kontributor di tugas tambahan yang bisa diupload di platform Merdeka Mengajar. Seperti itu ya. Nah, kita mau lanjut. Nah, panduan pengisian pelaksanaan kinerja ini, teman-teman, ini dilakukan setelah untuk kita melakukan perencanaan. Kalau kita sudah merencanakan, maka kita akan melaksanakan. Seperti itu ya. Nah, tentu setelah kita mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah, lalu kita menyepakatinya, maka kita bisa masuk kembali ke pengelolaan kinerja, kita masuk ke berandanya, lalu kita klik langkah observasi untuk memulai pelaksanaan kinerja. Nanti teman-teman kita akan langsung buka platformnya, kita akan lihat-lihat ya. Nah, kita kemudian bisa mengumpulkan dokumen persiapan, kita juga mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Ingat teman-teman, jadi ada 3 tahapan di sini ya. Ya, tahapan yang pertama itu dokumen persiapan. Apa yang harus kita siapkan gitu? Apa seperti tadi kita harus menyiapkan modul ajar atau mungkin lembar-lembar observasi yang harus nanti menjadi rujukannya kita, itu boleh teman-teman gitu ya. Nah, kumpulkan dokumen tindak lanjut. Tindak lanjut ini apa teman-teman? Apakah nanti itu dokumen-dokumen yang kita peroleh dari kepala sekolah seperti itu ya? Kemudian kumpulkan dokumen refleksi dan tindak lanjut gitu. Nah, ini lebih lanjut gimana sih dokumen refleksi tindak lanjut ini? Besok kita akan bahas ya, Bapak Ibu. Sebentar, saya mau ganti layar. Oke, nah di dokumen persiapan, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa klik apa tujuan dokumen ini untuk mendapatkan informasi dari tujuan dari dokumen yang kita perlukan. Kemudian kita bisa cek rubrik observasi. Jadi teman-teman, di sana ada rubrik observasinya ada. Nah, teman-teman nanti akan saya kasih link di akhir materi ini. Teman-teman tinggal klik nanti link ke sana ya. Untuk mendapatkan informasi mengenai fokus perilaku yang diobservasi oleh kepala sekolah berdasarkan indikator yang dipilih pada perencanaan kinerja. Kita akan bahas ini nanti, tapi kita akan lanjutkan dulu. Oke? Nah, di dokumen persiapan gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman, kita harus memilih minimal 1 perilaku. Ingat teman-teman, minimal 1 perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh kita dengan memberikan tanda checklist pada kotak. Nah, kita boleh menuliskan upaya yang akan kita lakukan untuk mempelajari target perilaku yang sudah dipilih sebelumnya, ya. Nah, kita pilih jadwal dengan mengatur jadwal observasi dengan kepala sekolah. Ingat teman-teman, observasi jadwalnya itu teman-teman input ke dalam platform tentu setelah diskusi dengan kepala sekolah. Bu Erlina, lalu pelaksanaannya harus sesuai tanggal nggak? Sebaiknya iya. Lalu kalau misalkan nih tiba-tiba kepala sekolah nggak bisa atau teman-teman bahkan sakit, itu gimana? Teman-teman, tidak ada ketuk palu di platform ini bahwa memang ketika kita sudah settingnya di tanggal 15, maka harus tanggal 15. Ketika ada hal-hal yang memang menjadi kendala, itu bergeser, itu masih bisa. Tetapi sebaiknya memang tanggal berapa disepakati, disitulah teman-teman akan melakukan observasi, jadwal observasi gitu ya. Nah, jadi teman-teman, apa ya, platform ini sangat memanusiakan hubungan, seperti itu ya. Nah, kita juga jangan sampai lupa memilih jenjang dan kelas yang sesuai, dan kita jangan lupa mengetik mata pelajaran yang sesuai dengan mata pelajarannya kita, ya. Oke, teman-teman. Nah, malam ini sebelum kita ke modul ajar, saya ingin bawa teman-teman ke sebentar saya stop share. Saya coba akan share screen yang ini. Sebentar ya. Oke, ke sini ya, kita akan cek satu-satu. Sebentar, saya akan share screen kembali. Oke, tadi ini. Saya sengaja membawa teman-teman langsung ke laman Kemendikbudristek biar teman-teman nanti terbiasa dengan laman ini. Jadi jangan apa-apa nggak punya langsung panik. Siapa yang punya dokumen ini dong? Ini gimana caranya? Jangan teman-teman, kita punya pusat informasi yang langsung disediakan oleh Kemendikbudristek. Teman-teman silakan berselancar di sana gitu ya. Ini contohnya ketika saya berselancar
di dalam platform itu. Izin Mbak Re, layar saya kelihatan kah? Terlihat dengan jelas, Ibu. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini ada 3 poin. Poin pertama adalah kumpulkan dokumen persiapan. Yang kedua, kumpulkan dokumen tindak lanjut. Yang ketiga, kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Teman-teman, kita bisa mengklik ini dengan mengklik di judulnya. Kalau saya klik di sini, maka akan muncul apa yang harus saya kerjakan ketika saya akan mengumpulkan dokumen persiapan. Tadi saya sudah jelaskan ini Bapak Ibu, saya ngambilnya dari sini. Nah, saya akan isi dokumen, maka akan muncul laman ini sangat kecil ya, tapi nggak apa-apa. Saya coba perbesar sedikit. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dokumen persiapan. Di sana kita menemukan 2 fitur. Apa itu tujuan dokumen ini? Cek rubrik observasi. Kita lewatkan aja, nanti akan kelihatan seperti ini Bapak Ibu ya. Berikut fokus perilaku yang diobservasi oleh atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Nah, kelihatan kita memilih di sini keteraturan kelas, ya, teman-teman. Kita boleh klik saya mengerti. Kita bisa memilih minimal 1 perilaku ini kemarin ya. Ini kita nggak bahas lagi. Ini waktu kita merencanakan. Nah, teman-teman, ini kita sampai di sini tadi. Pilih jenjang kelas yang sesuai dan ketik mata pelajaran. Kenapa saya memotongnya di sana, teman-teman? Karena ketika kita bicara mata pelajaran, kita akan bicara modul ajar seperti apa yang akan kita upload. Tetapi sebelum kita bicara ke modul ajar yang akan kita upload, saya ingin menunjukkan ke teman-teman gimana sih nanti di PMM itu ketika kita akan mengklik ini gitu ya. Nah, ini teman-teman, nanti kita akan diminta unggah dokumen RPP atau modul ajar. Teman-teman, silakan mengunggah. Nanti kelihatan seperti ini. Sebentar saya coba gedein kembali ya. Oke, nah mudah-mudahan besar ya. Nah, teman-teman, diharapkan sih teman-teman kalau ikut pelatihan seperti ini akan lebih enak kalau kita pakai laptop ya. Ya, jadi lebih eye catching seperti itu ya. Nah, teman-teman lihat di sini dokumen persiapan kita bahkan ketika ingin mengenai modul ajar ini lebih dapat gimana sih modul ajarnya kita dituntun di sini. Informasi lebih lanjut tentang panduan ketentuan RPP atau modul ajar di pelaksanaan kinerja dapat dikunjungi di artikel sini. Nanti saya akan bawa teman-teman ke situ. Ya. Jadi teman-teman, saya sengaja membuka ini biar teman-teman familiar gitu. Jadi jangan shock attack gitu ya. Jadi shock attack itu harus kita minimalisir. Nah, teman-teman nanti ini akan kelihatan ya. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Ini kita akan memilih. Ya, kita pilih satu boleh. Kemudian kita juga akan apa saja upaya yang akan Anda lakukan mempelajari target perilaku. Nah, teman-teman tinggal klik aja gitu. Nah, aplikasi ini sangat bersahabat kok. Jadi jangan takut salah klik gitu ya. Teman-teman, nanti ketika sudah selesai, ini di sini kita diminta mengirim dokumen RPP atau modul ajar. Nah, dokumen atau RPP-nya itu berapa pertemuan, Bu Erlina? 1 pertemuan saja boleh, teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah punya RPP, itu 1 topik gitu ya. 1 topik itu misalkan ada 4 pertemuan, tidak apa-apa. Itu diupload saja. Tetapi kepala sekolah akan melakukan observasi itu hanya untuk 1 pertemuan, bukan? Nggak mungkin kita-kita saja gitu ya. Standarnya memang 1 kali pertemuan saja. Tetapi andaikan lebih dari situ gimana Bu Erlina? Ya nggak apa-apa juga gitu. Tergantung kesepakatannya teman-teman dan kepala sekolah gitu ya. Siapa tahu ada yang senang kepala sekolahnya masuk ke kelas gitu ya. Kalau saya malah lebih berharap kepala sekolah nggak observasi saya. Lain suasananya saya ngajar seperti itu ya. Ini dia teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman ingin langsung mengumpulkan, teman-teman boleh klik mengumpulkan. Tapi ketika teman-teman masih takut, nanti takutnya ada yang salah-salah, silakan simpan di draft. Ketika nanti teman-teman membuka laman ini, teman-teman tidak akan memulai dari awal lagi, tetapi mulai dari draft yang teman-teman pilih di awal. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita akan simpan di draft. Selanjutnya akan muncul tampilan konfirmasi. Nah, kalaupun kita sudah klik kumpulkan, misalkan kita klik kumpulkan, dia masih akan meminta konfirmasi. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ke kirim. Nah, akan muncul tampilan konfirmasi untuk dokumen persiapan dikumpulkan. Jika dokumen sudah sesuai, pilih checklist dan klik kumpulkan. Tetapi, jika kita ingin melakukan pengecekan ulang, kita bisa klik cek ulang. Gitu. Nah,
ketika kita masih klik cek ulang, belum kumpul kan kita masih bisa revisi gitu ya. Nah, nanti setelah kita klik kumpulkan, akan muncul seperti ini, kumpulkan dokumen. Oke. Nah, setelah kita mengumpulkan dokumen persiapan, kita dapat memulai untuk mempelajari upaya yang ingin dilakukan sesuai dengan dokumen yang telah kita kumpulkan. Nah, setelah kita kumpul, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, kita dapat klik rincian